Halo, selamat petang, Saudara Sul. Apa petang ini kita sudah bisa mulai perbincangan kita? Mohon kalau sudah ini kita bisa mulai. Baik, Bang Yerhanes Yusuf, ya, kita kembali membahas tema yang kemarin ya, tentang dosa waris. Ya. Kaitannya dengan dosa waris ini, itu diimani oleh orang Kristen berasal dari perilaku Adam ketika masih di Taman Eden. Nah, saya hanya ingin memaparkan supaya kita semua paham bahwa Adam ketika di Eden itu tidak hanya melakukan satu perbuatan saja, dan satu perbuatan itu hanya dinilai sebagai dosa, melainkan pada masa Adam alaihissalam berdasarkan dalam kitab Kejadian, di situ Adam juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, apakah amalan baik itu juga diwariskan kepada anak cucunya? Ataukah hanya dosa saja yang diwariskan, tapi perbuatan-perbuatan baik itu tidak diwariskan? Coba Saudara Yerhanes ini paparkan berdasarkan dalil kitab. Silakan. Sudah saya jelaskan dalam kekristenan, konsep Adam itu sendiri itu dipandang sebagai kebenaran iman, bukan fakta sejarah, sehingga dicatat tentang perbuatan baiknya atau apa itu tidak ada. Karena dalam kekristenan, Adam dipandang sebagai kebenaran iman. Dari kebenaran iman ini bertolak kenapa diceritakan Adam melanggar kehendak Allah atau tidak mengikuti kehendak Allah. Disinilah konsep manusia itu jatuh dalam dosa. Dan di situ konsep tentang dosa waris yang Anda tahu bilang itu adalah konsep kekristenan, itu adalah manusia jatuh dalam dosa. Itu penjelasan saya. Yang saya mau tanyakan ke Anda, apa yang Anda ketahui tentang Adam dari Quran? Tolong paparkan, tolong jelaskan. Baik, Saudara Yerhanes Yusuf, terima kasih atas tanggapannya. Meskipun saya agak kesusahan mendengarkan suara Anda, namun saya coba untuk bisa memahami apa yang Anda paparkan. Jadi gini, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang dosa waris, ya, karena ini adalah merupakan sebuah doktrin, maka kita harus sepakat dulu bahwa yang dijadikan sebagai acuan oleh orang-orang Kristen, asal usul dosa waris itu adalah kitabnya Bani Israel. Nah, mau tidak mau, suka ataupun tidak, Anda harus mengakui, ya, betul. Orang Kristen mengambil doktrin tentang dosa waris dengan menggunakan kitabnya Bani Israel. Nah, fakta di lapangan, justru yang punya kitab, yang memahami original teks daripada kitab yang dijadikan sebagai acuan oleh umat Kristen, itu tidak ada doktrin dosa waris. Nah, lalu kemudian kita orang yang muncul belakangan tentu akan menemukan dua sisi yang sangat berbeda. Satu, empunya kitab tidak mendoktrinkan tentang dosa waris. Dua, yang hanya mengambil kitab terjemahan dari kitabnya Bani Israel mengajarkan dosa waris. Apa hal yang ingin dijajakan oleh orang-orang Kristen di sini? Yaitu penebusan dosa oleh sosok Tuhan yang datang dalam rupa makhluk. Nah, ini yang membedakan. Jadi ketika Bani Israel yang punya kitab tidak mengajarkan doktrin daripada dosa waris, karena memang tidak diajarkan di dalam kitabnya mereka, orang Kristen kemudian yang datang belakangan yang hanya menggunakan terjemahan justru mengajarkan hal yang tidak diajarkan oleh kitab originalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri. Suka ataupun tidak, sadar ataupun tidak, kondisi ini adalah fakta yang ada di lapangan. Baik. Kemudian Anda bertanya kepada saya, apa yang Anda ketahui tentang Adam? Di dalam konsep iman Islam, Adam itu adalah seorang Nabi Allah.
Kenapa saya katakan dia adalah Nabi Allah? Jelas di dalam kitab Bilangan dikatakan, jika di tengah kamu ada seorang Nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya, baik melalui penglihatan maupun dalam mimpi. Kriteria ini dipenuhi oleh Adam alaihissalam, maka di dalam iman orang Islam, Adam itu adalah seorang Nabi yang menerima wahyu untuk dirinya. Nah, lalu kemudian, ketika Anda menjadikan tolak ukur kitab Bani Israel sebagai acuan untuk mengajarkan doktrin dosa waris, maka saya merasa tergelitik di situ. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dijadikan sebagai pasal pembenaran doktrin ini adalah kitab Kejadian. Kalau kita melihat kitab Kejadian bab 3 misalnya, mulai dari ayat 4 sampai ayat ke-19, kalau saya tidak salah ingat. Di ayat 14-nya, nyata yang dikutuk di situ adalah ular atau iblis. Allah tidak pernah mengatakan kutukan itu sebagaimana Allah mengatakan kutukan tersebut kepada iblis atau ular yang dianalogikan sebagai ular. Coba kalau saya minta Anda membacakan ayatnya, di ayat 14 itu Allah begini mengatakannya. Coba Anda pahami, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Dikatakan di dalam ayat itu bahwa sesudah Tuhan berkata kepada ular itu, engkau akan dihukum karena perbuatanmu itu. Dari segala binatang, hanya engkau saja yang harus menanggung kutukan. Nah tuh, jadi yang menanggung kutukan, itu hanya ular, dan itu pun dari segala jenis binatang, hanya ular yang dikutuk oleh Allah. Mulai sekarang, kata Allah, kata Tuhan di dalam pasal ini, menurut Kejadian terjemahan ini, mulai sekarang engkau akan menjalar dengan perutmu dan makan debu seumur hidupmu. Seakan-akan ular sebelum dikutuk itu berjalan dengan menggunakan kaki. Kalau kita melihat kitabnya orang Kristen yang diambil yang mana menggunakan terjemahan dari kitabnya Bani Israel. Kita belum masuk ke ranah original teksnya. Nah, di terjemahan lama, di terjemahan baru, itu nyata dikatakan sekarang engkau akan menjalar dengan perutmu. Akibat daripada kutuk yang ditanggung di antara seluruh binatang, engkaulah yang terkutuk. Engkau mewakili, engkau menanggung segala kutukan dari seluruh binatang. Dan engkau mulai sekarang akan berjalan dengan perutmu. Seakan-akan sebelumnya ular itu sebelum dikutuk berjalan dengan kakinya. Itulah. Lalu kemudian, kalau kita menganalisa dari bab Kejadian ini, yang dikutuk satu-satunya adalah ular. Tidak pernah Allah menyatakan yang dikutuk itu adalah Adam akibat daripada dosa. Tidak. Ayat 16-nya tidak mengatakan demikian. Yang dikatakan di ayat 16-nya justru adalah penjabaran tentang kutukan. Bukan karena dosa yang akan ditanggung kepada seluruh keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah, kata Tuhan di dalam kitab ini, ayat ini, engkau Adam, engkau dan perempuan istrimu itu akan saling, engkau wahai ular dan juga perempuan itu akan saling membenci. Keturunannya dan keturunanmu akan selalu bermusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumit mereka. Di ayat 16-nya, lalu Tuhan berkata kepada perempuan itu. Nah, ini perempuan Tuhan di sini berkata kepada perempuan, aku akan menambah kesakitanmu selagi engkau hamil. Jadi hamil itu kalau dianggap sebagai kutukan, ya itulah yang dianggap sebagai sebuah pelecehan. Karena kehamilan seorang wanita itu adalah anugerah, berkat. Karena dia diberkati mendapatkan amanah untuk menerima cabang bayi, bukan menjadi kutukan. Aku akan menambah kesakitanmu selagi engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tetapi meskipun demikian, engkau masih tetap dirahi kepada suamimu, namun engkau akan tunduk kepadanya. Di ayat 17-nya dikatakan, lalu Tuhan berkata kepada Adam, engkau mendengarkan kata-kata istrimu, lalu makan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu, terkutuklah tanah. Jadi yang terkutuk tanah, yang terkutuk ular, bukan Adam. Ya. Jadi coba dicermati ayatnya. Karena perbuatanmu itu, terkutuklah tanah. Engkau harus bekerja keras seumur hidupmu agar tanah ini bisa menghasilkan cukup makanan bagimu. Jadi yang dikutuk adalah tanah.
bukan Adam, apalagi keturunannya secara turun-temurun. Coba Anda analisa sederhana ayat yang Anda ambil dari agama orang lain. Silakan. Saya coba suara macam seperti ini bisa kedengaran. Suara abang kecil, nyaris tidak terdengarkan. Apalagi saya tidak menggunakan headset, jadi semakin tidak kedengaran bang. Coba dinaikkan lagi volumenya. Begini Saudara Zul, saya mau katakan, dalam pemaparan sesuatu, jangan terlalu banyak memuat konsep-konsep yang mengembangkan begitu banyak pemikiran. Saya tanggapi dulu sampai menit kedua lebih lah macam itu. Yang boleh saya katakan, memang kitab Yahudi juga dipakai oleh orang Kristen. Bagaimana bisa dipakai itu? Kristen awal atau kekristenan pada awalnya ya orang Yahudi itu. Jadi bagaimana mungkin kalau orang Yahudi tidak boleh menggunakan kitabnya? Itu satu. Tidak ada di sini kata istilahnya Yahudi. Kami mengambil kitab Yahudi. Itu tidak ada. Itu satu poin. Kedua, tentang apa yang ditafsirkan dalam kitab yang sama, itu akan sangat berbeda bagi orang Yahudi dan orang Kristen. Karena puncaknya itu, bedanya itu di Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa konsep tentang dosa waris itu bisa muncul? Karena dari pandangan kekristenan yang melihat Alkitab ini, yang melihat tulisan-tulisan kitab Yahudi yang juga diakui di dalam kekristenan, itulah muncul konsep dosa waris atau manusia jatuh dalam dosa. Itu satu. Tentang kamu bilang argumenmu tentang menurut keyakinanmu ini terbilang dalam kitab bilangan. Ya, saya tanya dari Quran, pandangan Quran, bukan pandangan bilangan. Satu yang saya mau fokuskan yaitu bahwa dalam kekristenan Adam tidak nyata. Tidak dapat dibuktikan secara historis bahwa keberadaan Adam itu nyata. Tolong jelaskan ini dulu. Saya dengarkan dulu yang berikutnya. Saya tidak begitu memahami apa yang Anda paparkan, namun saya mengambil poin intinya. Anda membantu saya menerangkan bahwa perbedaan antara konsep doktrin dosa waris itu rupa-rupanya yang menjadi acuan pembeda antara Bani Israel yang mempunyai kitab dengan orang Kristen yang hanya nebeng terjemahan itu terletak daripada konsep iman terhadap Yesus. Dengan kata lain, dengan tidak adanya dosa waris, maka gugur penebusan yang diberikan oleh Yesus. Nah, dengan demikian kita tidak perlu mengangkat Yesus dulu sebagai acuan pembahasan. Kita fokus kepada pembahasan tentang dosa waris. Jika kitab Bani Israel yang menjadi acuan, yang menjadi acuan awal dari munculnya doktrin dosa waris itu ternyata tidak mengajarkan dosa waris, maka Yesus mau datang menebus dosa apapun itu percuma, karena ternyata tidak ada dosa yang harus ditebus karena tidak ada dosa waris. Nah, untuk mengetahui itu, coba kita tingkatkan taraf pemahaman kita gitu loh. Di dalam kitabnya Bani Israel yang saya katakan tadi di ayat 14, itu Allah mengutuk siapa? Yang dikutuk di situ kemudian oleh Allah di dalam kitab ini, dalam ajaran kitab Kejadian maksud saya, itu adalah ular. Jadi kata arur dalam bahasa Ibrani, terkutuklah engkau, itu ditujukan kepada ular. Satu poin. Nah, di ayat ke-14 ini, kawan, yang dikutuk adalah ular. Ular yang dikutuk oleh Allah, oleh Tuhan, di dalam Kejadian 3 ayat 14. Jadi di situ yang dikutuk ular bukan Adam alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, Arut atamikol habehema, itu ditujukan kepada ular. Tidak ditujukan kepada Adam. Itu satu poin. Sehingga ketika kita mencari titik celah, atau titik di mana terdapat
ada yang mampu diasumsikan sebagai pembenaran untuk menjadikan Yesus atau menjadikan Tuhan yang mengutuk ular dan mengutuk tanah yang ada di dalam kitab Kejadian tersebut, justru datang setelah dia mengutuk, justru datang membentuk diri menjadi manusia, lalu kemudian menebus dosa-dosa akibat daripada kutukan tersebut. Padahal andai saja dia tidak mengutuk ular, tidak mengutuk tanah, maka dia tidak perlu repot-repot datang untuk menjelma menjadi manusia, inkarnasi, dibentuk 9 bulan menjadi bayi, menyusahkan Maria, dan seterusnya. Kemudian dia menebus dosa yang penyebabnya adalah dirinya sendiri. Kenapa saya katakan penyebab dosa waris itu adalah dirinya sendiri? Kalau dipertahankan konsep dosa waris itu, maka yang menjadi sumber dosanya justru yang mengutuk. Dia Tuhan, dia Maha Pengampun, dia Maha Pengasih. Harusnya jangan mengutuk. Kalaupun dia mau mengutuk, maka kutuklah untuk selamanya. Jangan justru datang melampiaskan kutukannya, lantas kemudian membentuk dirinya, menyalahi sumpahnya di dalam Yesaya 43 ayat 10, bahwa tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku, dan tidak akan ada Tuhan dibentuk setelahku. Itu gugur dikarenakan dia datang dibentuk dalam rupa manusia. Gitu loh. Jadi kalau kutukan ini, dia sendiri yang mengutuk sehingga Adam berdosa, lalu kemudian dia sendiri juga yang kemudian membentuk dirinya melanggar Yesaya 43 ayat 10. Ini adalah ajaran amburadul. Kenapa amburadul? Karena disisipi konsep yang datang belakangan, yang memaksakan Allah atau Eloh membentuk diri menjadi manusia, lantas kemudian mati dibunuh untuk menebus dosa yang dia akibatkan oleh kutukannya sendiri. Ini yang perlu dipahami. Jadi ketika Anda sudah mengakui bahwa ajaran konsep dosa waris itu dikarenakan acuannya kemudian akan munculnya sosok Yesus yang diangkat menjadi Tuhan yang adalah manusia. Nah, inilah kerancuhannya kemudian. Sehingga kita tidak perlu membahas sisi ketuhanan manusia yang bernama Yesus. Kita bahas tentang dosa waris. Fokus di sini. Kalau dosa waris ini tidak ada, ternyata berarti gugur ketuhanan Yesus, dengan kata lain gugur penebusan, dengan kata lain gulung tikar ajaran Kristen itu. Ini yang perlu dipahami. Jadi ketika di dalam kitab Kejadian itu ternyata yang dikutuk adalah ular, arur, terkutuklah engkau. Maka yang dikutuk di sini adalah ular, bukan Adam. Tapi kalau Anda mampu menunjukkan ayat bahwa Adam dikutuk dan keturunannya menanggung dosa di dalam kitabnya Bani Israel, maka saya akan mengatakan kepada Anda dengan lantang, Anda boleh membaptis saya. Kalau ada dalil di dalam kitabnya Bani Israel yang mengajarkan bahwa ada dosa waris yang dianut oleh manusia dikarenakan oleh perbuatan Adam alaihissalam. Silakan. Ya, di menit yang sama juga saya mau tambahkan yang tentang mengklaim kami adalah umat terjemahan. Memangnya klaim kamu itu didasarkan atas apa? Apakah kamu tahu kitab Yahudi yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh siapa? Ini pun mungkin sejarah ini kamu nggak tahu. Tentang sejarah-sejarah kekristenan, jangan hanya menurut asumsi kamu, tetapi belajarlah secara lebih teratur, lebih tepat tentang sejarah kekristenan itu sendiri, juga berhubungan dengan keyahudian itu sendiri. Jadi gini kawan, bercerita tentang terjemahan atau umat terjemahan itu tidak bisa Anda ingkari. Karena memang kekristenan itu berasal dari terjemahan dari kitabnya Bani Israel, yang mana kitab Bani Israel kemudian disebut dengan Perjanjian Lama, gitu loh. Kaitannya dengan Septuaginta, saya hanya ingin bercerita seperti ini. Jadi bahasa yang tertuang di dalam kitabnya Nabi Musa, yaitu bahasa Ibrani, ya, itu jelas Anda harus pahami
bahwa eh, adanya penterjemahan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani Koine atau Septuaginta, ya, kita ambil aja Septuaginta. Ketika Pentatok atau kitab Torah, ya, 5 kitab Nabi Musa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, jelas tidak berasal dari pengajaran Nabi Musa. Kenapa? Antara masa diwahyukannya Torah kepada Nabi Musa alaihissalam dengan adanya orang-orang yang duduk yang ada di Israel sana, yang duduk sebagai orang yang dikuasai atau yang menguasai, baik itu dari orang-orang Yahudi atau Romawi, ya, yang ada hidup di abad ketiga sebelum Masehi, itulah yang kemudian menerjemahkan kitabnya Bani Israel, kitab Pentateuch ini, ya, ke dalam bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Yunani atau bahasa Septuaginta. Nah, yang perlu Anda pahami kemudian adalah Septuaginta ini dalam bahasa Yunani Koine, tidak dalam bahasa Aramaik, tidak dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, tidak. Tetapi dari bahasa Ibrani masuk ke dalam bahasa Yunani Koine yang saya katakan kepada Anda. Lalu kemudian kitab ini disebut sebagai Perjanjian Lama nanti setelah munculnya surah-surah dari Paulus dan kawan-kawan. Jadi kitab Septuaginta itu belum dikatakan sebagai Perjanjian Lama sebelum munculnya kitab-kitab yang sudah dikanon dalam bahasa Yunani. Nah, lalu kemudian yang perlu Anda pahami di sini, hal-hal yang secara tradisional berasal dari surah Aristeas dan juga Platemoios itu merupakan hal yang hampir semua universitas yang mengajarkan tentang sejarah Alkitab itu mengakui bahwa orang-orang ini, Platemoios ataupun Aristeas, adalah orang yang mensponsori penerjemahan Pentateuch atau Torah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan di tahun 3 sebelum Masehi itu beredar kepada orang-orang Yahudi Alexandria, yang mana mereka memang pasihnya dalam bahasa Yunani, bukan justru pasih ke dalam bahasa yang digunakan oleh kitabnya Nabi Musa, gitu loh. Jadi pada dasarnya bahasa pergaulan Alexandria Mesir, ya, dan juga Mediterania Timur pada saat itu memang menggunakan bahasa bahasa Yunani atau bahasa Yunani Koine. Nah, jelas mereka yang Anda sebut sebagai orang Yahudi itu adalah Yahudi yang hidup di wilayah Alexandria, ya, yang mana mereka menguasai bahasa Yunani Koine, tidak menguasai bahasa Ibrani, gitu loh. Jadi jangankan Anda, orang yang hidup yang dikatakan pada masa itu adalah Yahudi Alexandria juga memahami kitab Torah dengan menggunakan terjemahan. Jadi kalau Anda mengatakan, oh, kami Kristen itu kan ada yang dari Yahudi. Iya, Yahudi yang mana dulu? Yahudi yang hidup di masa tahun 3 sebelum Masehi, gitu loh. Artinya mereka adalah Yahudi Alexandria, bukan penganut Torah secara alim atau secara taat. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi adanya perubahan dari kitabnya Bani Israel yang adalah kitabnya Nabi Musa, bahasa Ibrani, masuk ke dalam Septuaginta, itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada masa Musa atau setelah Nabi Musa, dekat dengan masa Musa, tetapi mereka hidup di tahun 3 sebelum Masehi. Jauh, kisaran 1400 tahun usianya, masanya antara pengutusan Nabi Musa dengan munculnya kitab Septuaginta ini. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Tanggapan untuk menit-menit berikutnya tentang cerita-cerita dalam Alkitab yang kamu kutip. 1. Logika yang saya ambil ketika kau mengatakan bahwa umat Kristen
secara garis besarnya seharusnya tidak boleh mengambil doktrin atau mengeluarkan konsep tentang dosa waris itu tapi berlandaskan pada kitab Yahudi. Tapi apa kamu pikir bahwa kau mengkoreksi Kristen yang menggunakan itu dengan kitab Yahudi juga? Logikanya harus lurus seimbang. Kita bicara sesuatu yang sudah dimudahkan, yaitu terjemahan itu. Sangat bersyukur kepada orang yang mau menerjemahkan, sehingga umat Kristen mampu memahami kitabnya. Itu makna terjemahannya. Bukan berarti kalau kami teks aslinya semua masih ada. Bahkan di dunia, manuskrip terlengkap untuk suatu ajaran-ajaran agama hanya ada dalam Kristen terbanyak. Itu untuk sepengetahuan kamu. Bicara tentang teks original. Kalau bicara tentang teks original, memang kamu mampu. Saya pun tidak mampu, karena bahasa Ibrani saya nggak tahu. Sudah sangat syukur ketika orang menerjemahkan. Sudah pasti dengan kapasitas dia sebagai penterjemah. Itu dia tahu keadaan budaya, apa kata yang ini. Karena dalam penterjemahan itu, kata-kata kadang ada yang tidak bisa mewakili. Sehingga dibutuhkan kata-kata tambahan untuk menjelaskan arti kata itu. Penterjemahan bukan kerja yang mudah. Itu supaya jadi pengetahuan untuk Anda. Jika dari terjemahan ini kamu sudah memprotes, memangnya kamu berasumsi dari apa? Dari terjemahan itu juga. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah atau gambarkan Adam menurut Quranmu? Mohon tanggapan itu. Pertanyaannya singkat jelas. Apa gambaran yang diberikan Quran tentang Adam? Tolong dijelaskan. Saya kesulitan Bang mendengarkan suara Abang ini kecil kali. Jadi gini Bang, Anda boleh mengatakan kekristenan, dan kekristenan. Tapi dasar pijakan Abang itu kan Septuaginta. Septuaginta itu munculnya kapan? 3 sebelum Masehi. Ya toh? Septuaginta adalah bahasa Yunani Koine. Itu munculnya tahun ketiga sebelum Masehi gitu loh. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi tidak nyambung antara kitabnya Musa dengan bahasa Septuaginta tersebut. Antara pengajaran Yesus saja mundur ke belakang ke pengajaran Musa itu antara 1700 tahun sampai 1900 tahun. Jauh. Ya, jauh. Jadi ketika dikatakan pada abad ketiga sebelum Masehi dituliskannya Septuaginta ya dalam bentuk bahasa Yunani Koine, itu berarti berselang jauh 1400 tahun dari masa Torah diwahyukan kepada Nabi Musa. Itu yang perlu Anda pahami. Dan lagi-lagi orang-orang Yahudi Alexandria lah yang kemudian yang menggunakan kitab Septuaginta itu untuk dijadikan sebagai acuan. Karena lagi-lagi mereka tidak ngerti bahasa Ibrani. Berarti mereka tidak mengerti original teksnya. Berarti Anda menerima terjemahan dari orang-orang yang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani Koine, yang mana mereka itu justru juga tidak mengetahui bahasa Ibrani. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga kalau kita ingin menggunakan analisa sederhana, ya, ini sudah muncul kesimpulan bahwa kitab Anda yang adalah terjemahan berasal dari Septuaginta itu sudah cacat. Kenapa dikatakan cacat? Karena dia diterjemahkan nanti di abad ketiga sebelum Masehi. Berarti diterjemahkannya bukan pada masa Musa. Artinya yang menerjemahkan itu bukan orang-orang yang memegang teguh terhadap kitab Torah itu sendiri. Nah, jika demikian, selang waktu 1400 tahun, kemudian muncul terjemahan Septuaginta, Yunani Koine.
Apa yang menjadi dasar pembenaran bahwa Septuaginta itu sudah benar? Lalu kemudian di akhir zaman sekarang muncul lagi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Apa yang menjadi acuan kebenaran? Sementara antara kitabnya yang ada di masa Musa sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada orang-orang yang menerjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta Yunani Koine ini, itu tidak ada dasar landasan yang dijadikan sebagai acuan layaknya Al-Quran yang dituliskan berdasarkan atas hafalan. Sementara yang kita lihat sekarang, bagaimana kemudian terjemahan baru, terjemahan lama, bis dan seterusnya, itu ada perubahan kata, perubahan makna, bahkan perubahan kalimat. Sehingga ketika kita mengkaji dengan menggunakan original teks yang saya katakan kepada Anda tadi, Payomer, Adonai, atau Eloha, ya, atau Yehova, atau Elohim, El Hasanaksi, Ki Asetazoi, Arur. Nah ini, kata Arur ini yang harus kita jadikan acuan, bahwa yang dikutuk di situ adalah ular, bukan Adam. Berarti yang dikutuk ular. Nah, kalau kita ingin mencocokkan konsepnya iman Kristen, maka keturunan ularlah yang menanggung kutuk, bukan keturunan Adam. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya, sehingga ketika Anda ingin mendudukkan konsep Galatia 3 ayat 13, Titus 2 ayat 14, di mana di situ Yesus diakui datang untuk menebus kutuk dosa daripada anak keturunan Adam, itu tidak cocok dengan kitab yang original teks yang dimiliki oleh orang Yahudi. Makanya pemahaman Yahudi sampai hari ini, yaitu Yudaism, yang memegang teguh terhadap kitabnya mereka, tidak mengajarkan tentang dosa waris. Nah, kalau kitabnya Bani Israel tidak mengajarkan dosa waris, lantas kemana pijakan Kristen mengambil konsep doktrin dosa waris itu? Septuaginta itu adanya di abad ketiga sebelum Masehi. Kitabnya Bani Israel itu ada jauh 1700 tahun sebelum Yesus itu diutus, dan sebelum Kristen itu diproklamirkan di Antioquia, di Tarsus. Jadi kehilangan arah munculnya doktrin dosa waris itu. Nggak ada di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Sehingga gugur apa yang dikatakan Galatia 3. Ya, Yesus sudah menebus kita dari laknat hukum Torah. Dengan matinya dia di atas kayu salib, dia telah menanggung dosa waris dan seterusnya. Di Titus 2 ayat 14, Yesus telah menyerahkan dirinya demi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan. Itu gugur semua, karena ternyata di dalam kitabnya Bani Israel yang original teks tidak ada konsep dosa waris. Yang dikutuk malah siapa? Yang dikutuk ular, yang dikutuk adalah tanah. Dan itu saya sudah jabarkan kepada Anda gitu loh. Ya, saya sudah jabarkan kepada Anda bahwa yang dikutuk itu adalah ular, yang dikutuk itu adalah tanah. Nabi Adam dikutuknya kapan? Tidak ada kutukan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Hanya dikatakan terkutuklah tanah, sehingga Adam bersusah payah untuk mencari makan. Yang dikutuk tanah, bukan Adam. Jadi itu perlu Anda pahami dengan baik. Itu kepada saudara Jul, saya sudah mengatakan jangan terlalu banyak mengembangkan konsep-konsep tertentu, sehingga dalam penjelasannya kita bisa menjelaskan sesuatu itu secara jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih ke sana ke sini, akhirnya tidak bisa menangkap artinya. Saya mengatakan, kenapa satu kitab tapi dipandang berbeda oleh Yahudi dengan Kristen, itu karena memang bertolak dari Yesus itu. Untuk menjawab Anda, bukan saya mau mengalihkan tentang pembicaraan tentang Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Iya kawan, saya paham. Tetapi tentang Yesus, ya, dan doktrin tebus-tebusan itu munculnya dari Paulus, bukan dari Yesus. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian ketika Anda menjadikan adanya dosa waris itu tertuang di dalam kitabnya Bani Israel, buktikan gitu loh. Asal-usul daripada konsep dosa waris itu kan tentu adalah kitab Kejadian.
Iya kan? Nah, setelah kita menelaah kitab Kejadian, baik itu dengan menggunakan original teks maupun yang menggunakan bahasa terjemahan, itu tidak ada satu ayat pun di mana Allah mengutuk Abraham, mengutuk Adam, gak ada. Lalu Tuhan berkata kepada Adam di dalam Kejadian 3 ayat 17, engkau mendengarkan kata-kata istrimu, lalu makan buah yang telah kularang engkau untuk memakannya. Karena perbuatanmu itu, maka terkutuklah tanah. Bukan Adam yang dikutuk, tanah yang dikutuk. Di ayat 14-nya, ular yang dikutuk. Jadi yang menanggung dosa waris, sekiranya dosa waris itu ada, adalah ular, adalah tanah, bukan Adam. Tapi kalau Anda ngotot mengatakan Adam yang dikutuk oleh Allah, ya, karena pelanggarannya tersebut, maka tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, berarti gugur Yesus sebagai penebus dosa. Berarti gugur kekristenan, gulung tikar. Tapi kalau Anda mengatakan, ada kok, selain ular yang dikutuk, selain tanah yang dikutuk, Adam juga dikutuk beserta keturunannya. Tunjukkan dalilnya di mana? Di dalam kitab terjemahan yang Anda punya. Meski hanya terjemahan. Tunjukkan. Kalau ada, gitu loh. Tapi kalau tidak ada, berhentilah mengajarkan tentang penebusan. Dengan Tuhan yang datang dalam rupa manusia dibunuh oleh makhluk ciptaannya sendiri. Berhenti mengajarkan itu. Karena ternyata kitab yang Anda jadikan sebagai acuan pembenaran mengajarkan tebusan dosa itu tidak mengajarkan demikian. Dan faktanya pemegang kitab Torah sampai hari ini tidak mengajarkan konsep dosa waris. Itu yang lucu dan itu yang perlu Anda pahami secara secara konsisten dan secara pendekatan akal gitu. Bukan hanya semata-mata mengimani tok, percaya tok, tetapi menggunakan akal dalam menelaah dosa waris itu. Apakah ada dasarnya? Apakah ada pijakannya di dalam kitab yang menjadi sumber daripada datangnya Yesus sebagai penebus dosa gitu. Itu yang perlu Anda tunjukkan kepada kita. Mana dalil di dalam kitab Anda yang Anda ambil dari Bani Israel, kitabnya Bani Israel, yang menunjukkan Tuhan mengutuk Adam, dan kemudian kutukannya itu seperti kutukannya terhadap ular, seperti kutukannya terhadap tanah. Tunjukkan dalilnya. Kami tunggu. Silakan. Dalam penjelasanmu yang begitu panjang lebar, apa yang kau mau sampaikan? Karena saya tangkap sini bukan saya yang mengembangkan konsep-konsep itu, tapi kamu yang terlalu panjang lebar menjelaskan sehingga konsepnya lari ke sana ke sini. Saya sudah dengan pasti mengatakan bahwa konsep kekristenan tentang dosa waris yaitu manusia jatuh dalam dosa. Saya melihat Anda mempelajari Alkitab dengan melihat ayat ini menafsirkan. Itu bukan cara pembelajaran Alkitab. Perlu Anda garis bawahi. Oke, jika demikian tinggalkan penafsiran. Sekarang tunjukkan ayat di dalam kitabnya Bani Israel. Kalau Anda tidak mampu original teksnya, cukup terjemahannya. Di mana Tuhan mengutuk Adam bersama keturunannya menanggung dosa. Sekarang tunjukkan dalilnya. Silakan. Begini, untuk menanggapi VN kamu yang ini, saya mau ralat. Ingat, saya ralat. Apa yang kau pelajari tentang itu tuh saya ralat. Begini, bahasa-bahasa dalam Alkitab, dalam yang kita tahu sekarang ini perjanjian lama itu, atau yang bahasa kitab-kitab Yahudi itu seperti ini. Bahasa perbandingan. Bahasa Yesus itu menggunakan bahasa Aram, sedangkan bahasa orang Yahudi pada umumnya itu Ibrani, sedangkan bahasa bisa dikatakan bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani. Di sini dalam penulisan kitab orang Yahudi, dia menuliskan dalam bahasa Ibrani kebanyakan, hanya mungkin 2 kitab itu tentang bahasa pakai menggunakan bahasa Aram. Kenapa diperlukan terjemahan? Kok kamu tanya ke orang Kristen? Itu kebutuhan orang Yahudi. Waktu itu Kristen belum ada.
abad ketiga sebelum Kristus, itu Kristen belum ada. Apa hubungannya dengan kami? Tidak ada itu. Itu Kristen belum ada pada abad itu. Jadi dalam penterjemahannya, itu kepentingan orang Yahudi, bukan kepentingan orang Kristen. Itu dulu yang perlu Anda ketahui, sehingga dalam penjelasan Anda yang begitu panjang lebar, supaya dilihat oleh kawan-kawanmu, kau tahu, ternyata kau tidak tahu. Oke? Jadi gini, Anda boleh mengatakan Kristen belum ada pada masa abad 3 sebelum Masehi. Anda boleh mengatakan itu, Kristen belum ada. Tetapi konsep pemahaman ajaran Kristen itu sudah ada jauh sebelum Kristen itu diproklamirkan di Antioquia. Ya. Bagaimana kemudian ajaran-ajaran pagan mitologi Yunani, ajaran pagan Romawi, ajaran pagan Mesir kuno, itu semua sejalan sama dengan konsep pagan yang ada diimani oleh orang Kristen yang muncul belakangan. Konsepnya sama, pemahaman imannya sama. Tuhan atau dewa datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa. Bagaimana Mitras atau Mitrah, bagaimana Horus, bagaimana Osiris, bagaimana Fedon, bagaimana bagaimana Dewa Baal dan seterusnya, ya. Itu datang dalam rupa manusia untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Dan rata-rata lagi-lagi mereka ini lahir pada tanggal 25 Desember. Lahir dari perawan. Ya. Jadi Anda tidak akan pernah bisa lolos dari pemahaman dosa waris ini dengan pemahaman dosa waris yang diajarkan oleh ajaran mitologi pagan jauh sebelum Kristen itu memperkenalkan diri dengan nama sebutan Kristen. Bagi orang-orang Yunani, bapaknya adalah Zeus. Ya. Bagi orang-orang Yahudi, bapaknya adalah Jupiter. Itu yang perlu kamu pahami. Bagaimana kemudian Zeus campur tangan menyelamatkan beberapa potongan dan menyuruh Apollo menguburkan potongan-potongan tubuh daripada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Itu sudah diajarkan. Ya. Bagaimana kemudian mereka akan bangkit dari kematian, bagaimana mereka kemudian menanggung dosa dan menebus dosa, itu sudah diajarkan dari ajaran pagan Yunani, pagan Romawi, Mesir kuno dan seterusnya. Begitu juga dengan Hinduisme. Jadi Anda tidak bisa mengatakan, oh Kristen itu datang belakangan. Betul namanya, tapi konsepnya sudah ada jauh sebelumnya. Nah itulah kemudian ketika Anda mengatakan kitab Torah diterjemahkan ke dalam Septuaginta karena kebutuhan orang-orang Yahudi misalnya, boleh saja Anda mengatakan itu, boleh. Tetapi apakah karena itu lantas kemudian Anda yang mengimani kitab terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia bisa dibenarkan kebenarannya? Tentu tidak. Kenapa? Karena justru dari terjemahan inilah saya jadikan sebagai acuan untuk memahamkan Anda bahwa di dalam kitab terjemahan yang Anda punya pun tidak ada konsep dosa waris yang diajarkan oleh kitabnya Bani Israel. Tapi kalau Anda mengatakan ada, ya sekarang tunjukkan ayat mana, kitab apa yang mengajarkan tentang dosa waris di dalam kitabnya Bani Israel yang dalam bentuk terjemahan yang kamu punya. Sementara yang menjadi acuan dosa kutuk itu munculnya di pasal 3 dari bab Kejadian ayat 14 sampai ayat ke-19. Dan di situ lagi-lagi tidak ada Adam itu dikutuk dengan mengatakan keturunanmu akan menanggung dosa, nggak ada. Yang dikutuk di ayat 14 adalah ular, yang dikutuk di ayat 17 adalah tanah. Lalu Adam kapan dikutuknya? Nggak ada. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan, silakan Anda tunjukkan. Ada nggak Adam itu dikutuk beserta keturunannya untuk menanggung dosa? Tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Silakan. Menanggapi VN kamu sampai menit pertama kamu ini, itu pun sudah salah. Penterjemahan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani untuk
kitab Yahudi itu abad ketiga sebelum Yesus. Abad ketiga, bukan tahun ketiga. Bedakan itu. Ya, saya sudah mengatakan abad ketiga. Mohon maaf, itu dikarenakan karena saya tidak menggunakan buku atau apa yang bisa saya jadikan sebagai acuan untuk saya utarakan kepada Anda. Murni hasil pembelajaran saya. Jadi, betul, kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta atau Yunani Koine itu abad 3 sebelum Masehi. Betul. Bukan tahun ketiga, tapi abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan kami menggunakan terjemahan lama dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia, lalu pijakan Anda rupanya Anda mengutarakannya berasal dari terjemahan. Berarti kitab Anda itu diterjemahkan dari terjemahan. Lagi-lagi Anda membuka aib bahwa Lembaga Alkitab Indonesia mengambil terjemahan dari terjemahan, bukan mengambil kitabnya Nabi Musa berdasar terhadap original teks daripada kitab tersebut. Padahal kebenaran sebuah kitab itu dilihat dari textual proof-nya. Tidak boleh terjemahannya. Apa yang dituangkan di dalam teks dan konteksnya itulah yang menjadi acuan, bukan terjemahannya. Karena terjemahan itu adalah bahasa manusia, pemahaman manusia terhadap apa yang difirmankan oleh Allah kepada para nabi atau para rasul. Nah, kembali kepada materi kita. Kalau Anda mengatakan dosa waris itu adalah benar adanya, tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya Bani Israel. Mau dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani juga bisa. Tapi kalau Anda tidak mampu, tunjukkan aja yang dalam bentuk terjemahan yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di mana dosa waris itu berasal dari kitabnya Bani Israel yang kemudian muncul perjanjian baru membentuk sebuah konsep doktrin Tuhan datang dalam rupa manusia, dikandung 9 bulan, dilahirkan, ditetein, dibesarkan, dimandikan, disuapin, kemudian begitu dewasa, ibunya menyembah dia, kemudian begitu dewasa, dia dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Tunjuk dalilnya di dalam kitabnya Bani Israel yang menyatakan akan adanya hal-hal yang seperti itu, di mana Tuhan datang dalam rupa manusia, mengutuk, menghapus kutuk dosa yang dilakukan oleh Adam ketika dia di Taman Eden. Tunjuk dalilnya. Kami tunggu. Silakan. Begini saudara Rasul, saya lihat kamu berusaha menjelaskan tapi sesuatu yang jauh betul dari pengetahuan saya tentang apa itu, bagaimana itu penulisan Alkitab, apa latar belakangnya. Jauh sekali. Jadi saya anjurkan kepada Anda untuk pelajari dari sumber yang benar, supaya jangan terjadi macam kebingungan yang saya lihat yang kau buat di sini, yaitu tentang rentetan itu saja kamu tidak mengerti apa makna terjemahan, apa arti. Orang Yahudi menerjemahkan kitabnya pun saya lihat kau nggak ngerti. Jadi untuk itu, untuk membahas iman orang lain, jika kamu tidak mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang agak jelas tentang iman orang itu, lebih baik jangan terlalu banyak menguraikan sesuatu yang bagi saya itu asing. Itu satu. Mohon tolong ini pertanyaan saya yang dari tadi, kenapa tidak dijawab ketika topik kita tentang dosa waris Adam. Saya mau tanya dulu, menurut Quran, Adam itu apa? Bagaimana digambarkan Quran? Maksudnya Quran menggambarkan bagaimana Adam itu? Tolong dijelaskan. Karena dalam pandangan baik Yahudi pun, baik Kristen pun, kalau kebenaran Adam itu hanya kebenaran iman, bukan fakta sejarah. Tolong dijelaskan dari perspektif Quran, siapa itu Adam. Jadi gini kawan, saya nggak mendengarkan suaramu. Saya semakin sulit untuk mendengarkan apa yang kamu terangkan. Tetapi pada intinya, ya, panjang lebarnya pembahasan saya itu memancing Anda untuk memahami apa sih sebenarnya yang Allah inginkan
yang Tuhan inginkan terhadap kejadian antara Adam, iblis, dan juga istrinya. Untuk itulah kemudian saya minta kepada Anda, ketika benar dosa waris itu ada diajarkan di kitabnya Bani Israel, tunjukkan di kitab mana, ayat berapa, bab berapa, gitu loh. Kalau ada, kalau tidak ada, maka agama Anda silakan gulung tikar. Artinya, doktrin munculnya dosa waris itu bukan dari kitabnya Bani Israel, murni dari konsep yang diajarkan oleh Kekaisaran Romawi, yang mana ajaran mereka itu menganut mitologi Yunani. Karena kenapa? Itu yang saya jelaskan kepada Anda tadi. Sebelum kekristenan itu menobatkan dirinya sebagai pengikut Yesus, mereka sudah mengajarkan tentang konsep ini. Karena mereka memang menganut konsep ini jauh sebelum Nabi Isa atau Yesus itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengembalikan Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Gitu loh. Kalau Anda punya dalil, ada kitab yang menunjukkan dosa waris itu diajarkan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel, tunjuk. Di kitab mana, ayat berapa, bab berapa. Silakan. Pertama, untuk saya tanggapi VN kamu yang ini, ya saya ulangi lagi dalam menanggapi atau dalam mau menyoroti Alkitab itu setidaknya tahu dulu latar belakang. Latar belakang itu kalau macam Torah, setidaknya tahu dulu latar belakangnya, siapa-siapa penulisnya tahu, sehingga dalam memahaminya itu jelas. Karena di dalam cerita tentang Adam ini, itu hanya lebih dilihat sebagai kebenaran iman, baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Di dekat saya ini tidak ada Alkitab, jadi mungkin kalau Anda mengatakan dalilnya, saya mau cari di mana, itu saya mungkin cari Google dulu. Tapi tidak, itu saya untuk menanggapi itu hanya memberi masukan kepada Anda. Cara pandang Alkitab beda dengan cara orang Islam melihat Al-Qurannya. Orang Islam melihat Al-Qurannya dan coba menafsir apa ayatnya, sedangkan di Alkitab cara memandangnya itu beda. Apa poin-poin penting yang ada di dalam suatu kitab? Dilihat dulu apa latar belakangnya, gaya penulisannya, apa yang mau disampaikan, sehingga pesan inti yang mau diambil dari satu konsep tertentu bisa dijabarkan. Itu untuk sepengetahuan Anda. Tapi tolong jawab dulu. Sekarang dari tadi kelihatannya kan kamu yang bertanya tentang kekristenan. Sekarang saya mau tanya kamu tentang imanmu. Tolong dijelaskan pertanyaan saya tadi. Oke, mohon responnya. Jadi gini, saya semakin sulit mendengarkan suara Anda, sehingga saya tidak ngerti apa yang Anda sampaikan. Cuman ada sepintas saya mendengarkan, Anda minta saya untuk memahami latar belakang penulisan, gaya bahasa, dan seterusnya sebelum menjabarkan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan juga Anda mengatakan jangan melihat kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia itu dengan sudut pandang Anda terhadap Al-Quran. Dengan kata lain, Anda mencoba ingin mengatakan bahwa jangan menggunakan analisa akal ketika Anda membaca terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa? Karena Al-Quran itu jelas memahami ayatnya harus dengan menggunakan akal sebagai pijakan. Baik benarnya, salah tidaknya. Dengan demikian, Anda melarang saya menggunakan akal. Berarti Anda minta saya untuk mengimani saja apa yang tertuang di dalam kitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi sayang sekali, saya tidak bisa demikian. Karena apa yang tertoreh di dalam kitab Anda, itulah yang harus dipahami. Bukan yang diajarkan lewat mimbar gereja, bukan. Tetapi yang tertoreh di dalam kitab Anda. Yang dikutuk adalah ular. Yang dikutuk adalah tanah. Kenapa keturunan Adam yang menanggung dosa? Kalau Anda mengatakan tidak, Adam juga dikutuk, tunjukkan dalilnya di mana di kitab Bani Israel yang kemudian Anda ambil terjemahannya. Mana tunjukkan? Dari tadi Anda belum menunjukkan itu.
Kalau Anda tidak bisa memperbesarkan volume daripada HP Anda, ya ketik ayat berapa, bab apa, di kitab mana gitu loh. Adakah ajaran kutukan yang di mana Allah mengutuk Allah mengutuk Adam? Adakah dalilnya itu di dalam kitabnya Bani Israel? Meskipun dalam bentuk terjemahan. Kalau ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti agama Anda harusnya sudah gulung tikar. Karena ternyata dosa waris itu hanya bualan, hanya ilusi, hanya propaganda untuk bagaimana menjalankan misi iblis, menjebak manusia meninggalkan kodratnya sebagai manusia, yaitu kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau Eloh Israel. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jika Anda mengatakan ada dalilnya, tunjukkan. Di mana dikatakan ajaran dosa waris itu kelak akan ditanggung oleh keturunan Adam di dalam terjemahan kitabnya Bani Israel? Kalau ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti ya agama Anda harus menyadari kesesatan itu sudah jelas nyata di depan mata. Sebab dengan mengimani Yesus itu yang menjadi poin pembenarannya adalah dia datang dengan kasihnya menebus umat Kristen dengan darahnya, dengan menyerahkan nyawanya agar umat Kristen dibebaskan dari kutuk dosa waris. Nah, tapi kalau tidak ada, berarti yaitu tadi, agama Anda seharusnya sudah gulung tikar. Satu koreksi untuk VN kamu yang ini. Begini, dalam keyahudian, Yesus itu datang sebagai orang Yahudi. Ya, dalam kejadian kita berbicara ini. Apa kamu dengan sangat yakin kalau orang Yahudi betul-betul sangat terpengaruh dengan pandangan-pandangan pagan orang Yunani? Bahkan kenyataannya, pengaruh pandangan orang Yahudi terhadap budaya Yunani itu belakangannya lebih besar pengaruhnya. Kok jadi terbalik? Pelajari dulu betul-betul bagaimana karakter dan tradisi orang Yahudi jika kau mau menyoroti tentang kekristenan. Jadi jangan terlalu berasumsi yang saya lihat ini kamu buat cerita dari mana. Kalau untuk belajar Alkitab, saya pun pernah belajar Alkitab, itu pun tentang pengantar-pengantarnya. Kalau untuk mengetahui tentang tafsir-tafsirnya itu, ya orang ahli tafsir itu nanti sekolahnya yang sampai doktor itu baru bisa ini, dan diwajibkan untuk mengetahui bahasa aslinya. Tetapi untuk pengetahuan Anda, dari koleksi saya ini, bagaimana Anda membuktikan kalau budaya Yunani mempengaruhi orang Yahudi? Itu saja sudah meruntuhkan apa yang panjang lebar Anda jelaskan. Oke? Tapi tolong dijawab tadi pertanyaan saya. Jangan orang Yahudi deh kita jadikan acuan. Kitab Anda aja yang kita jadikan acuan. Kitab Anda, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan, ya, terjemahan daripada bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan kitab Tanakh, yaitu Septuaginta. Terjemahan itu aja dulu kita jadikan acuan. Jangan Bani Israel. Karena kalau Bani Israel, disitulah munculnya nabi-nabi palsu yang diajarkan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebagai pengemban amanah penyampai wahyu. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, jangan Bani Israel yang Anda jadikan acuan. Karena faktanya sampai hari ini Bani Israel masih memegang teguh konsep tauhid, menuhankan satu Tuhan dan tidak mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia. Kalau Anda mengatakan, wah dulu orang Yahudi itu tidak ada seperti itu, siapa bilang? Baca kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Bagaimana Musa menerima kitab Torah, ditinggal hanya beberapa saat kemudian, orang-orang yang diselamatkan oleh Musa dari perbudakan Mesir ini, itu malah ingkar terhadap Musa.
Kata Musa di dalam kitab Kejadian, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu sudah memperlihatkan ya, kedegilanmu, tegar tengkukmu terhadap Tuhan. Bagaimana nanti setelah aku tidak ada? Masa Musa yang nyata-nyata hidup sesama Musa saja ingkar terhadap ajaran Musa, padahal mereka sudah diselamatkan dengan berbagai mukjizat diperlihatkan di hadapan mereka, masih tetap aja ingkar terhadap Musa. Apatah lagi masa abad ketiga sebelum Masehi. Di masa Musa aja, ya, abad ke-19 atau ke-17 sebelum Masehi aja, mereka sudah ingkar terhadap ajaran Musa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan. Apalagi Yahudi yang hidup di masa abad ketiga sebelum Masehi. Jadi tidak salah kemudian ketika kitabnya Nabi Musa diobok-obok sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Lalu kemudian yang Anda dapatkan sekarang, ya hanya dakinya saja. Makanya saya katakan, jangan ambil orang Yahudi sebagai acuan. Ambil aja kitab yang Anda pegang sekarang. Tunjuk dalil di mana Allah mengatakan, di mana Tuhan mengatakan mengutuk Adam bersama keturunannya akibat daripada Adam makan buah ilmu pengetahuan. Tunjuk dalilnya. Kalau ada berarti Anda benar. Ya. Tapi kalau tidak ada, saatnya agama Anda gulung tikar. Gitu loh, Bang. Penjelasan yang panjang lebar perlu jika itu masih konsisten dengan apa yang mau disampaikan. Tetapi saya lihat kamu terlalu sampai mencampur adukan berapa topik yang saya buat sendiri, tidak sampai kelabakan bagaimana mau menanggapi ini. Kamu cerita ini tentang itu, tapi saya lihat semuanya bertolak belakang dengan pemahaman Kristen itu sendiri. Jika mau tahu tentang kekristenan, ya tanyalah pada orang Kristen. Kapasitas kamu sebagai apa? Dengan sesuka hati mengajarkan orang Kristen tentang kekristenan. Berpikir baik-baik dengan logik, karena kalau Anda memang orang akademisi, setidaknya tahu pembahasan kita. Dengan siapa kamu berbicara juga seharusnya tahu. Ketika saya menggambarkan, saya juga pernah belajar tentang ini. Jadi jangan sok tahu, bahasa kasarnya itu sok tahu. Ini banyak hal yang kamu sebut sampai gulung tikar suatu agama. Lucu. Kalau saya mau dengan kasar mengatakan bahkan Tuhan tidak bisa menggulung tikarkan Kristen. Itu yang perlu Anda ketahui. Bukan cara seperti itu seorang akademisi menjelaskan cara beda pendapat atau apa, itu tidak. Penjelasan itu seharusnya terfokus pada topik kita. Bukan dengan penjelasan yang mengabulkan supaya istilahnya apa yang saya mau tanggapi dari sekian banyak topik yang kau munculkan. Terlalu banyak statement yang keliru tentang kekristenan yang kau buat. Ini yang saya perlu tekankan. Ya, untuk sementara ini kau menjawab dulu pertanyaanku ini. Jangan lari dari pertanyaan-pertanyaanku. Dari tadi kita bahas tentang kekristenan, sekarang saya mau uji tentang keimananmu. Tolong jelaskan itu. Nah, ini kan saya sudah tanya kepada saudara kan, dari mana Anda mendapatkan konsep dosa waris itu? Ya, kalau dari Paulus, ya berarti bukan dari pengajaran kitabnya Bani Israel kan? Berarti yang buat-buat doktrin dosa waris itu adalah Paulus itu sendiri kan? Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada di dalam kitabnya Bani Israel yang dalam bentuk perjanjian lama, tunjukkan dalilnya. Bukannya saya mutar-mutar, Anda yang tidak mampu menunjukkan dalil tentang asal-usul daripada dosa waris itu. Kalau tidak ada ajaran dosa waris yang diajarkan di dalam kitabnya Bani Israel, mau itu dalam bentuk Septuaginta, mau itu bentuk dalam bahasa Indonesia, kalau tidak ada, jadi apa yang menjadi acuan? Kalau cuma ajaran Paulus, berarti ya yang membentuk Kristen berarti Paulus.
tidak dibentuk berdasarkan pengajaran para nabi. Karena kitabnya Bani Israel meskipun hanya terjemahan, ternyata tidak mengajarkan tentang konsep dosa waris. Tapi kalau Anda mengatakan ada, tunjuk dalilnya. Kitab mana, bab berapa, ayat berapa yang menunjukkan Allah mengutuk atau Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya untuk menanggung dosa. Tunjuk di mana ayatnya itu dikatakan seperti itu. Ya, untuk tanggapan atas VN-mu yang ini sampai menit ke 1 lebih sampai dekat 2. Apa memang suara saya terlalu buruk sehingga yang saya sampaikan sampai kamu salah mengerti seperti ini? Saya tekankan, bukan itu maksud saya. Istilahnya melihat Alkitab dengan tidak menggunakan akal. Itu statement-statement kamu orang Islam yang terlalu mengkerdilkan orang Kristen. Nggak usah pakai akal, semuanya imani saja. Itu trik-trik yang basi. Terus saya ngomong dengan cara itu jika Anda betul-betul orang akademisi, oke? Jika Anda berani mengatakan Quran dilihat secara akal, dengan akal sehat, itu yang saya tantang. Betulkah Anda memahami tentang Quran? Bisa dalam tantangan ini? Jelaskan bagaimana Quran menurut akal sehat? Ini saya tantang Anda di menit yang itu, yang sampai menit ini, untuk tanggapan ini. Boleh? Anda justru kembali mempertanyakan Al-Quran. Sedangkan kitab terjemahan aja Anda nggak paham. Sekarang Anda ingin membahas Al-Quran yang adalah kalamullah. Ya, terlalu jauh Anda bermimpi untuk membahas kitab suci. Kitab terjemahan aja yang menggunakan bahasa sehari-hari kita, bahasa Indonesia, Anda tidak paham. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa memahami kalamullah? Saya katakan Anda tidak menggunakan analisa akal dalam mengimani kitab Anda. Itu fakta. Kalau Anda mengimani konsep dosa waris itu dengan menggunakan akal sehat, maka tentu Anda akan mencari akal munculnya dosa waris itu dari mana. Tapi dari tadi saya tanya, mana dalil yang mengatakan Allah mengutuk Adam dan keturunannya untuk menanggung dosa-dosa akibat daripada yang dilakukan oleh Adam? Justru saya yang adalah tidak mengimani kitab Anda sebagai firman Tuhan yang menunjukkan kepada Anda bahwa Allah atau Tuhan, ya, itu mengutuk kepada ular, mengutuk kepada tanah, bukan mengutuk kepada Adam. Diterangkan di dalam Kejadian 3 ayat 14, ayat 15, ayat 17. Gitu loh. Ya. Jadi kurang apa lagi coba? Kalau Anda menggunakan analisa akal, maka Anda akan meninggalkan doktrin dosa waris itu. Dengan Anda meninggalkan doktrin dosa waris itu, berarti Anda sudah menggugurkan ketuhanan Yesus. Dan memang kedatangan Yesus menebus dosa waris itu sia-sia. Kenapa? Karena Adam ternyata tidak pernah dikutuk. Malah kalau Anda cerdas, Anda akan menemukan di dalam kitab terjemahan Indonesia, ya, dalam perjanjian lama itu, di mana Abraham itu diberkati, di mana Adam itu diberkati, gitu loh. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan ada dosa waris, iya, di mana itu diterangkan? Ya, di mana diterangkan itu? Di dalam kitab perjanjian lama. Ayo, ada enggak? Kalau ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, saatnya Anda gulung tikar. Kan gitu. Kamu dengan sangat mudah mengatakan Kristen gulung tikar dengan begini-begini. Itu saya lihat kamu
kamu saja pun tidak jelas tentang ini. Sudah dijelaskan bahwa memandang Alkitab itu setidaknya kamu tahu. Saya tanya, kalau kamu bilang kamu tahu, memangnya Taurat ditulis oleh siapa? Ini pun mungkin kamu tidak tahu. Tidak perlu mengajari orang iman orang lain dari sumber iman orang lain. Kalau bertanya itu mungkin. Tapi kalau coba menjelaskan dengan konsep kamu, apalagi kamu bilang ini umat terjemahan, ternyata kamu pun hanya melihatnya dari terjemahan itu. Kalau saya ikut cara kamu, oke, kita kembali ke teks asal. Kamu ngerti, saya ngerti. Dua-dua nggak ngerti, apa yang mau dibincangkan? Itu yang perlu kamu pahami. Tidak perlu dengan statement-statement yang mendiskreditkan satu kelompok dengan cara pandang yang, cara argumen-argumen yang bagi kamu itu sesuatu yang ini. Tapi tidak, bagi saya kabur betul argumenmu ketika saya sudah dengan pasti mengatakan cara pandang Alkitab terhadap Alkitab itu ada caranya, yaitu dia melihat konteksnya. Ini poinnya apa, dia jelaskan. Sudah pasti ketika gereja mengeluarkan atau istilahnya gereja menetapkan konteks ini sudah pasti ada dasarnya. Saya bilang dari tadi, dekat saya tidak ada Alkitab itu. Saya mau korek di mana itu tentang ayat, saya mau buka lagi itu harusnya. Tapi saya bilang dengan jujur, jika konsep itu sudah dikeluarkan oleh gereja, kamu pikir gereja ini orang-orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis, mengeluarkan konsep tanpa sebab akibat? Pikir, oke? Jadi gimana ya? Jadi gini kawan, saya bukannya bukannya melecehkan atau merendahkan Anda, tidak. Tetapi ya, dari penjabaran Anda, saya tidak ada sedikit pun Anda tidak sedikit pun menambah wawasan saya. Gitu loh. Anda saya tanyai tentang asal-usul dosa waris, Anda tidak mampu menunjukkan dalil. Ya, Anda tidak mampu menunjukkan asal-usul yang menjadi akar di mana orang Kristen menobatkan Adam sebagai bapak yang telah mewariskan dosa. Pijakannya mana, gitu loh. Sementara saya sudah menerangkan kepada Anda kitab Kejadian bab 3 ayat 14, ayat 15, ayat 17. Yang dikutuk adalah ular, yang dikutuk adalah tanah. Lalu dari mana asal-usulnya dosa waris ini? Sementara kalau Anda paham tentang kitab yang Anda ambil dari Bani Israel, dari agama Yudaism, Anda akan tahu Allah tidak pernah mengutuk Adam. Allah tidak pernah membebani Adam dengan dosanya dinobatkan kepada anak keturunannya. Justru di dalam kitabnya Bani Israel diterangkan dengan jelas, ya. Fafarek otam Elohim Fayomer Lahem Elohim Firu. Lalu dikatakan Erifu Amilu Estarets. Jadi sini sangat jelas. Fafarex dan dia Allah atau Eloh itu memberkati otam mereka. Berarti yang diberkati siapa? Adam dan keturunannya. Elohim itu memberkati keturunan Adam. Ya, dikatakan Elohim Feru hendaklah Urifu dan hendaklah mereka banyak. Omil dan mereka memenuhi Etarets bumi itu. Berarti ini adalah pernyataan Allah memberkati Adam dan keturunannya. Fafarek, dia memberkati otam mereka, Adam dan keturunannya, diberkati oleh Allah. Itu tertuang di dalam kitabnya Bani Israel. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada muncul konsep doktrin yang mana penjabarannya diambil dari kitabnya Bani Israel konon sebagai acuan untuk kemudian muncul Tuhan
yang adalah Tuhannya Bani Israel dalam rupa manusia dibunuh untuk menebus dosa warisan. Sementara di dalam kitabnya Bani Israel dikatakan fafarek otam Elohim fayomer Elohim veru erufe. Jadi jelas sekali Allah justru memberkati Adam dan keturunannya. Gitu loh. Kitab Kejadian ayat 28. Di mana sebelumnya Tuhan mengatakan bahwa Payomer Elohim la aseh. Jadi ada ajakan, ada perintah, ada instruksi di mana Allah atau Elohim akan membentuk Adam, ya. Lalu kemudian dikatakan bel samanuh. Artinya serupa dengan apa yang direncanakan, gitu loh. Lalu dikatakan ketmutenu, seperti atau segambar dengan apa yang direncanakan atau apa serupa dengan gambar kita. Payaldu, dan mereka akan memerintah atau menguasai figat, ikan, hayam, laut, efeuf, dan unggas. Hasyamashim atau hasyamayim, langit itu, ufabehuma, dan pada ternak. Jadi ini adalah instruksi yang sangat terang dalam kitabnya Bani Israel. Tuhan hendak menciptakan manusia bernama Adam serupa dengan Tuhan, yaitu berkuasa terhadap ikan, laut, unggas, dan seterusnya. Lalu kemudian di ayat 28-nya jelas dikatakan, Aku Hasem akan memberkati mereka. Fafarek Otam Elohim. Nah, jika Anda mengatakan kekristenan itu muncul oleh karena mereka mengambil kitabnya Bani Israel, sehingga Yesus harus duduk sebagai orang yang menebus dosa waris, pijakanmu apa? Sementara kitabnya Bani Israel tidak mengajarkan itu. Justru kitabnya Bani Israel mengajarkan bahwa Tuhan telah memberkati Adam. Ya. Jadi di mana kemana arahnya Anda ingin mengambil sumber daripada Tuhan datang menebus manusia? Di mana lagi? Sementara kitabnya Bani Israel tidak mengajarkan itu. Itulah makanya aku bilang, kalau Anda tidak mampu menunjukkan dalilnya, berarti silakan Anda siap-siap diri untuk gulung tikar. Karena kenapa? Ternyata konsep doktrin Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menebus manusia itu hanya ada di dalam mimbar gereja. Tidak diajarkan di kitabnya Bani Israel. Kamu ini kelihatannya mau mengelak dari berapa VN yang saya berikan. Pertanyaan saya pun tidak ini, dan terus coba mengulang lagi. Konsep saya sudah jelas, konsep kekristenan tentang dosa waris itu yaitu manusia jatuh dalam dosa. Dan itu kok kembangkan ke sana ke sini, akhirnya mengaburkan topik itu dengan ini terjemahan apa terjemahan. Saya pun nggak ngerti logika kamu. Tetapi dari semua itu yang kita sudah bincangkan, coba saya mau tahu sejauh mana pembenaran yang bisa kau berikan ketika kau bilang Al-Quran harus dilihat dengan akal sehat. Oke, ini kita sudah beralih topik dari dosa waris kita ini karena kamu sendiri yang membuat statement. Kalau orang Kristen itu nggak perlu pakai akal, yang penting imani. Sedangkan Quran mesti dengan akal. Karena saya menggunakan akal. Mari kita buktikan Quran itu bisa dipahami dengan akal atau tidak. Mohon tanggapannya. Saudara ingin lari membahas Al-Quran, sementara kitab terjemahan aja Anda tidak paham bagaimana Anda mau membahas Al-Quran. Kalau Anda ingin membahas Quran, minimal Anda bisa ejaan Arab. Minimal Anda sudah bisa membaca ejaan hijaiyah. Kalau tidak, berarti konsep konsep pemahamanmu terhadap Quran itu tidak ada, gitu loh. Ya, sementara Al-Quran itu bukan terjemahan, memahaminya harus menggunakan kaidah. Nah, jangankan kaidah Quran, terjemahan kitabnya Bani Israel aja Anda nggak bisa menunjukkan dalil yang menjadi dasar pijakan adanya dosa waris. Anda tidak mampu.
Nah, kalau tidak ada dosa waris itu di dalam kitabnya Bani Israel, maka silakan agama Anda tutup buku. Iya kan? Karena agama Anda ada, itu karena adanya Yesus yang dianggap datang sebagai penebus. Tapi ternyata apa yang mau ditebus Yesus? Sementara kitabnya Bani Israel tidak mengajarkan tentang dosa waris. Kan saya sudah katakan kepada Anda tadi, Kejadian 3 ayat 14. Payomer Yehova atau Adonai Elohim El Hasanaki. Asitasut Arur. Kata Arur ini menunjuk kepada ular yang dikutuk oleh Tuhan atau Adonai. Berarti yang dikutuk bukan Adam yang dikutuk, tetapi adalah ular. Nah, di ayat 14-nya jelas juga dikatakan bahwa yang dikutuk itu di ayat ke 17-nya itu yang dikutuk adalah tanah. Lagi-lagi bukan Adam. Jadi kapan Adamnya dikutuk? Kapan Adamnya itu dianggap berdosa dan keturunannya menanggung dosa itu? Kapan? Ternyata Anda tidak mampu menunjukkan. Berarti kalau Anda tidak mampu menunjukkan, kitab terjemahan aja tidak menunjukkan adanya dosa waris. Apalagi original teksnya. Maka tidak heran kemudian kalau Yudaism tidak menjadi Kristen. Mereka tetap memegang teguh kitab Tanakh mereka. Mereka tidak pernah mengajarkan konsep dosa waris. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Sementara Anda yang hanyalah umat terjemahan mengimani konsep dosa waris berasal daripada Adam. Sementara yang mengajarkan tentang Adam itu awal mula adalah kitab Tanakh. Di mana kitab Tanakh itu adalah kitabnya Bani Israel. Sedangkan pemegang kitab Tanakh saja tidak mengimani dosa waris. Berarti Kristen hanya akal-akalan. Iya toh? Kalau tidak akal-akalan berarti ada sumber dari kitabnya Bani Israel. Ada sumber dari kitab Tanakh yang dijadikan acuan tentang pembenaran dosa waris. Tapi tidak ada. Anda, saya, dan semua manusia tidak akan pernah mampu menunjukkan adanya konsep dosa waris di dalam kitabnya Bani Israel. Nggak ada itu. Maka saya katakan kepada Anda, karena Anda tidak mampu menunjukkan, silakan agama Anda itu gulung tikar. Karena dosa waris itu hoaks. Tidak ada asal-usulnya. Pembenarannya tidak ada. Pijakan dasarnya tidak ada. Selain daripada surah-surah Paulus yang menuduh Yesus sebagai Tuhan yang datang untuk dibunuh menebus mereka menebus Kristen dari dosa waris. Tapi di dalam sumber yang sebenarnya tidak ada itu. Nah, kalau ada silakan Anda tunjukkan. Bukannya Anda menunjukkan, malah mencoba untuk sembunyi di balik pembahasan tentang Quran. Ini saja kitab terjemahan Anda tidak mampu, gimana Anda mau membahas Quran? Ya, jadi Anda silakan belajar dulu deh. Dari VN-mu ini juga, saya mau mengatakan, bagaimana saya mau bilangnya, saya jelaskan dari awal lagi apa itu kekristenan. Tapi kamu dengan yakin kalau kamu tahu tentang kekristenan. Ini saya lihat bahwa kamu sudah tidak mengerti tentang kekristenan itu sendiri. Dari penjelasanmu ini. Oke, mohon tanggapan. Jadi secara garis besar, saya sampaikan kepada Anda tentang kekristenan itu. Konsep kekristenan itu berasal dari penjajah Kekaisaran Romawi yang menguasai tanah Yudea kala itu dan juga tanah Galilea. Paham? Jadi ketika Kekaisaran Romawi yang menganut pagan mitologi Yunani menjajah tanah Yudea atau Israel atau Yerusalem, itu mereka mengajarkan konsep penyembahan terhadap banyak dewa. Mereka tidak kenal apa itu Allah. Mereka tidak kenal apa itu Eloh. Mereka tidak kenal apa itu Tuhan. Yang mereka tahu adalah dewa-dewa. Maka jangan heran kemudian ketika ajaran mereka itu, maksud saya, masih tersisahkan di dalam kitabmu. Bagaimana gambaran Tuhan itu dibentuk dengan rupa roh. Roh binatang bertanduk 7, bermata 7. Dan itu tidak diajarkan oleh kitabnya Bani Israel. Bagaimana kemudian ajaran mereka ini mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, dilahirkan untuk menebus dosa manusia, kemudian dibunuh oleh manusia, naik kemudian ke surga. Itu ajaran dari mana sumbernya? Kalau bukan dari ajaran mitologi pagan Yunani.
kewalahan ketika saya tanya, apa dasarmu mengajarkan tentang dosa waris? Sudah hampir sejam Anda belum menunjukkan dalil pijakan dari kitabnya Bani Israel yang mengajarkan tentang dosa waris, di mana Nabi Adam dikutuk oleh Allah sehingga keturunannya menanggung dosa. Anda tidak mampu menunjukkan. Kenapa? Karena konsep itu asal-usulnya dari kekristenan yang murni berasal dari ajaran kekaisaran Romawi yang dianut dalam pemahaman mitologi Yunani. Sehingga ketika Anda mencari titik benang merahnya antar kesinambungan antar ajaran Yudaisme dengan Kristen, Anda tidak akan pernah bisa menemukan. Satu mengajarkan tauhid, satu mengajarkan trinitas. Nggak akan pernah nyambung. Sebagai umat terjemahan harusnya Anda paham itu. Sekarang adalah hal yang sangat sederhana, tapi sangat prinsipil. Ketika konsep dosa waris itu ternyata tidak diajarkan di kitabnya Bani Israel, berarti Kristen itu adalah ajaran yang mengada-ngada. Tidak ada sumber jelasnya dari ajaran para nabi. Kalau ada, tunjukkan. Sampai saat sekarang Anda tidak mampu menunjukkan. Ya. Justru saya menerangkan kepada Anda, kalau yang dikutuk itu adalah ular, yang dikutuk itu adalah tanah, bukan Adam. Justru Adam di ayat 28 dari bab 1 dari kitab Kejadian itu diberkati. Kalau diberkati berarti nggak mungkin dikutuk. Kalau diberkati berarti nggak mungkin mengandung dosa. Kalau tidak mengandung dosa berarti mustahil keturunannya juga menanggung dosa. Berarti yang benar itu adalah bohong waris, bukan dosa waris. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian saya tahu kenapa Anda mengecilkan volume suara Anda. Anda takut suara Anda direkam untuk disebarkan di konten YouTube. Tapi tetap aja akan disebarkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang selama ini tersesat. Bahwa sesungguhnya ajaran dosa waris itu tidak ada diajarkan para nabi. Justru Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu mengajarkan anak bayi itu suci, tidak lahir dalam membawa dosa. Justru nabi-nabi mengajarkan manusia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing, bukan dengan dihukum sesuai dengan dosanya Adam. Jadi itu Anda mengada-ngada. Karena Anda tidak mampu menunjukkan dalilnya, ya siap-siap aja gulung tikar. Ternyata seorang Yerhanes Yusuf yang dari Malaysia tidak mampu menunjukkan dasar pijakan dosa waris dari kitab Perjanjian Lama. Belum lagi loncatnya ke Septuaginta, belum lagi kepada kitabnya Bani Israel, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew atau bahasa Aram. Septuaginta aja nggak ada. Terjemahan baru, terjemahan lama dan terjemahan baru dalam bahasa Indonesia aja nggak ada. Jadi apa pijakannya? Semata-mata mimbar gereja yang mengajarkan, menakut-nakuti tentang dosa dan ancaman yang akan diterima kalau tidak menyembah Yesus. Padahal itu semuanya boleh saya katakan bullshit, hoax, pembodohan, pembunuhan akal sehat. Karena tidak ada dalil yang mengatakan pijakan dosa waris itu berasal dari pengajaran para nabi. Semoga Anda mendapatkan hidayah, semoga akal Anda bisa berfungsi dengan baik sehingga meninggalkan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang membunuh akal sehat, yang mematikan akal sehat. Seperti itu. Oke kawan, menit pertama awal-awal saja saya harus mengkoreksinya juga. Kamu mau mengajarkan saya bagaimana konsep kekristenan, itu pun sudah salah. Saya tekankan, itu pun sudah salah. Oke? Kamu itu tidak punya hak untuk mengoreksi saya gitu loh. Ya, dan tidak punya kompetensi untuk mengoreksi saya. Ini kita sedang membahas tentang dosa waris. Tidak ada koreksi mengoreksi. Pijakan pembahasan saya adalah kitabmu. Buku yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang kalau Anda ingin mengoreksi saya, koreksilah kitabmu. Karena tidak menunjukkan adanya dalil tentang dosa waris dari terjemahan kitabnya Bani Israel. Dari terjemahan kitab Septuaginta.
Tidak ada itu. Jangan kamu koreksi saya, koreksi kitabmu, koreksi lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa tidak membuat ayat sisipan di mana di situ Adam dikutuk dan keturunannya menanggung dosa-dosa? Justru yang dituangkan hanya tanah yang dikutuk dan juga hanya ular yang dikutuk. Gitu loh. Jadi kamu tidak punya kompetensi untuk mengkritik saya, mengoreksi saya. Nggak ada. Ya, dan memang tidak sepantasnya Anda koreksi saya. Yang pantas Anda koreksi itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia ketika Anda kekeh ingin dosa waris itu adalah sebuah konsep kebenaran. Tapi kan tidak ada dalilnya. Jadi itulah aku bilang sama Anda, ya. Sebagai saudara, saya minta kepada Anda, silakan bersurat ke Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyisipkan ayat supaya di mana konsep dosa waris itu ada tertulis di dalam kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Minimal revisi berikutnya, ya. Revisi berikutnya itu minimal ayat-ayat itu sudah ada disisipkan. Gitu kawan. Begini Sur, saya coba menjelaskan kekristenan itu apa kepadamu supaya kau jangan terlalu yakin kalau kau tahu tentang kekristenan. Begini, garis besar kekristenan. Kekristenan yaitu dilihatnya seperti ini. Orang Yahudi dengan kepercayaan dan kitabnya, dengan Allahnya yang Esa, itu berjalan seperti biasa. Sehingga datangnya sosok seseorang yang namanya Yesus. Ini saya coba jelaskan secara gamblang aja supaya bisa dipahami. Datang Yesus, dari situ dia mengumpulkan beberapa orang muridnya yang juga orang Yahudi, jadi tetap dalam cara pandang orang Yahudi. Di situ dia mengajarkan hidup berkarya, apa-apa semuanya sampai wafat dan bangkit. Bangkit ini adalah puncak iman orang Kristiani. Dalam segalanya itu, ketika kebangkitan, dalam atau sebelumnya itu tentang semasa hidupnya, bahkan para muridnya pun masih secara samar mengenal siapakah dia ini. Oke, dalam perjalanan selanjutnya, setelah kebangkitan, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang dijanjikannya dan datang pada waktu Pentakosta yang dijanjikannya untuk menerangi para muridnya, memahami siapa itu dia. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka tetap dalam kesatuan dengan Yahudi. Tetapi dalam karya atau dalam pemahaman mereka tentang siapa itu Yesus, mulai melihat nilai-nilai yang ada di dalam kitab-kitabnya, karena mereka juga orang Yahudi, maksudnya kitab-kitab Yahudi itulah. Dari situ mereka mulai tadi, ini sebenarnya siapakah dia ini? Mulai merefleksikan. Pada zaman-zaman awal Injil itu belum ada, sehingga pada mungkin diperkirakan dalam mulai tahun 60-an mulai dituliskan dengan gaya bahasa yang berbeda. Gaya bahasa bukan berarti bahasanya yang berbeda, dengan peraturan yang berbeda, melihat untuk apa atau dengan siapa mereka mau menyampaikan warta kabar tentang Yesus itu. Itu garis besarnya. Siapakah yang mendirikan kekristenan? Sehingga kita melihat merujuk dalam cerita-cerita para rasul yang tertulisnya ada dalam Alkitab, tapi dalam tradisi mereka sudah menjalankannya, sehingga dalam Alkitab itu mereka melihat, terutama perjanjian baru, itu bahwa Yesus sendiri yang mendirikan jemaatnya. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Seperti itu penjelasannya, supaya kamu tahu jauh sekali dari apa yang kamu ketahui tentang kekristenan. Oke? Jadi jangan terlalu yakin kalau kamu tahu tentang kekristenan. Oke? Penjelasan Anda ini justru adalah pengaburan daripada topik yang sedang kita bahas.
Anda mencoba mengambil sebuah pengajaran, kemudian Anda jabarkan kepada saya, yang mana saya bukan murid sekolah minggu. Konsep-konsep yang Anda paparkan ini adalah konsep yang harusnya diajarkan melalui mimbar gereja, bukan di diskusi lintas agama seperti ini. Apalagi mengajarkan kepada orang yang, ya, saya boleh mengatakan kelihatannya saya lebih paham daripada Anda gitu loh. Anda hanya memiliki konsep, di mana konsep itu tidak berasal daripada sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai acuan pembenaran, di mana pendekatan akal dan juga dalil yang bisa yang menjadi acuan pembenarannya. Terbukti sudah berjam-jam Anda tidak mampu menunjukkan mana pijakan Anda tentang dosa waris dari kitab terjemahan sekalipun yang ada di dalam perjanjian lama. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Lalu kemudian Anda mencoba untuk berlindung dari pemahaman untuk berlindung dari paparan-paparan saya dengan memaparkan pemahaman-pemahaman gereja kepada saya. Kesiangan Anda. Ya, kesiangan Anda. Yang perlu Anda pahami ya tentang kekristenan ini seperti yang saya terangkan kepada Anda tadi. Ya. Pengenalan akan Tuhan pencipta, akan Tuhan penguasa, akan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan langit dan bumi, Tuhan pencipta segala sesuatunya, termasuk manusia, termasuk yang kau tuhankan, yang diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Eropa Yunani saat itu, tentu saja sulit diterima oleh orang-orang Romawi maupun orang-orang Yunani yang jauh lebih dulu memahami konsep kekristenan di dalam pemahaman Helenisme Stoa. Jadi Kristen itu sebelum membentuk diri, memproklamirkan diri di Antioquia menjadi Kristen, mereka itu adalah penganut Helenisme Stoa. Agama politeisme, agama dengan banyak Tuhan sebagai sembahan-sembahan mereka. Agama yang dianut secara turun-temurun, ya, mereka imani lalu kemudian merubah diri menjadi Kristen, padahal konsepnya adalah konsep yang lama, konsepnya adalah konsep yang kuno, tapi mereka ajarkan dalam bentuk wajah baru, berbentuk Kristen. Jadi ajaran yang mereka anut secara turun-temurun, mereka pegang, mereka imani, ya, yang di dalam ibadahnya menyembah dewa-dewa, menyembah roh-roh yang jelas berasal dari mitos, ya, mitologi Yunani kuno. Itu mereka tidak mengenal konsep penyembahan kepada satu Tuhan, tidak. Di dalam kehidupannya, orang-orang Yunani Eropa saat itu sangat sulit menerima pemahaman konsep tauhid ketika mereka menjajah tanah Yudea dan Galilea. Sulit mereka. Kenapa? Karena konsep mereka selama ini secara turun-temurun adalah menyembah banyak dewa. Sehingga mereka mengecilkan dewa-dewa mereka dengan 3 konsep saja, yaitu Trinitas. Meninggalkan dewa-dewa yang lain. Muncullah Yesus sebagai Tuhan. Lahirlah Kristen sebagai agama baru dari Helenisme Stoa itu. Jadi orang-orang Kristen yang adalah orang Yunani Eropa kala itu, ya, itu sangat sulit menerima dan mengimani kepercayaan yang mana kepercayaan yang dianut oleh ajaran Yudaism, yaitu satu Tuhan, agama monoteisme, ya. Mereka sulit sehingga mereka tidak membuang ajaran-ajaran mereka sepenuhnya untuk mengimani ajaran Yudaism, sehingga muncullah ajaran mereka mempusi ke dalam pengajaran Bani Israel, lahirlah Kristen. Itu yang perlu Anda pahami, ya. Ketika orang-orang Yunani yang adalah penganut Helenisme Stoa yang kelak menjadi Kristen ini mendengarkan tentang Tuhannya orang Yahudi yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Pencipta, maka orang-orang Yunani Eropa tadi berpikir untuk mencoba mencocok-cocokkan, menyamakan, memirip-miripkan Tuhannya orang Yahudi tadi dengan teon-teon atau teos-teos yang mereka tuhankan dari sejak turun-temurun. Itu yang perlu saudara pahami tentang Kristen yang sebenarnya, bukan dari mimbar gereja.
Itu yang sebenarnya menurut sejarah. Ya, itu menurut sejarah. Jadi Tuhan Theos atau Theon yang tertinggi pada masa itu sebelum mereka mempusi masuk dalam pengajaran Yahudi, yaitu Zeus. Sehingga jangan heran ketika istilah-istilah dalam konsep pemahaman Kristen awal mula itu istilah-istilah Yunani semua. Begitu masuk ke Indonesia, ke Islam-Islaman semua. Mereka meninggalkan akar daripada asal-usul mereka untuk menyembunyikan identitas sesungguhnya, yaitu Hellenisme Stoa, ajaran penjajah Yunani Romawi yang menjuluki tanah Yudea dan Galilea kala itu. Itu yang saudara perlu pahami. Makanya saya katakan kepada Anda, yang dikutuk oleh Allah, oleh Tuhan, di dalam pengajaran Bani Israel itu adalah ular atau iblis dan adalah tanah. Tidak ada itu Adam yang dikutuk. Malah Adam itu diberkati dengan keturunannya. Jadi salah konsep Anda itu. Karena Anda tidak mampu menunjukkan dalilnya, silakan gulung tikar, tutup buku. Cari ajaran agama yang filternya menggunakan akal. Bukan akal-akalan, apalagi imani saja. Begitu kawan. Halo. Ya jelas kita ngomong kau lagi dengan keyakinan bahwa kau mengerti tentang Kristen. Makanya saya koreksi. Saya sebagai orang Kristen, ya harus. Bukan bilang lagi saya punya kompetensi apa atau saya punya hak apa. Harus. Saya sebagai orang Kristen mengkoreksi sesuatu yang salah tentang kekristenan. Oke. Sejarah mencatat dengan jelas dan juga akurat bahwa 2000 tahun silam, di saat Kekaisaran Roma Eropa menguasai begitu banyak daerah dan bangsa-bangsa, ada suatu masa di mana rakyat serta bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya, ya, di bawah kekuasaan penjajahan kolonisme Kekaisaran Romawi Eropa, itu melakukan pemberontakan karena mereka tidak mau selamanya dibawa daripada tekanan penjajah atau kolonialisme Kekaisaran Romawi. Itu yang perlu Anda pahami, di mana Kekaisaran Romawi inilah yang membawa ajaran kekristenan dalam bentuk Hellenisme Stoa. Ya, 2000 tahun yang lalu, di saat keadaan Kekaisaran Romawi berada pada sisi yang paling sulit dan sisi yang paling berat pada masa pemerintahannya, di saat dimana keadaan pemerintah Kekaisaran Romawi sungguh sangat berat di dalam menghadapi tekanan keadaan ekonomi, menghadapi tekanan perbedaan pendapat, baik itu di kalangan pimpinan parlemen maupun tekanan dari keadaan perebutan kekuasaan di antara keluarga kekaisaran, dan juga tekanan akan keadaan keagamaan Yunani Romawi pada dewa-dewa yang sudah tidak bisa diterima lagi oleh warga negara Romawi, ya, itu kemudian membuat rakyat yang ada pada saat itu, baik itu dari sisi baik itu dari rakyat yang dibawa kekuasaan daripada Kekaisaran Romawi maupun yang akan atau sementara dijajah, termasuk daripada tanah Yudea dan Galilea, sungguh sangat mengoyak-ngoyak Kekaisaran Romawi ketika orang-orang yang ada di bawah jajahannya ini melakukan perlawanan, ingin melepaskan diri dari jajahan Kekaisaran Romawi. Ya, jadi semua hal tentang kesulitan yang terjadi pada pemerintahan Romawi saat itu membuat para pemimpin politik dan pemimpin keagamaan Romawi mengambil suatu pola kebijakan maksud saya, yang dirasakan sangat tepat untuk meredam guncangan politik sekaligus guncangan keagamaan. Maka muncullah niatan, ya, muncullah niatan yang kemudian diaplikasikan, di mana mereka menerima kebenaran agama monoteisme orang Yahudi dengan memasukkan paham-paham imam agama Yahudi atau agama Yunani menjadi satu dengan pengajaran Romawi ke dalam tatanan pelaksanaan ibadahnya agama monoteisme Yahudi. Jadi kata theos yang masuk ke dalam pemahaman orang beragama saat itu sebagai padanan kata Elohim adalah suatu bukti sejarah yang sangat nyata, yang harusnya Anda tahu, yang harusnya Anda pahami, ya,
akan keberhasilan para pemimpin politik dan para pemimpin agama Romawi 2000 tahun yang lalu. Mereka membengkokkan kebenaran ajaran ketuhanan yang sah dan membengkokkan paham agama monoteisme ke dalam pemahaman terhadap ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa atau theos dan theon. Itulah kemudian muncul ajaran agama Kristen. Itu yang perlu kamu pahami. Sejarah ini harus kamu tahu. Jadi para pemimpin politik dan pemimpin keagamaan Kekaisaran Romawi 2000 tahun yang lalu itulah yang telah membuktikan bahwa mereka berhasil membengkokkan kebenaran ajaran agama samawi menjadi agama duniawi, menjadi agama ardi, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa dalam rupa manusia. Jadi penyembahan terhadap dewa-dewa ini oleh orang-orang Romawi akhirnya bisa diterima oleh rakyat yang beragama monoteisme saat itu sebagai agama yang benar. Sehingga sebagian orang-orang Yudaism menerima kekristenan. Itu yang perlu Anda paham. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi pemimpin pemerintahan dan para pemimpin keagamaan Romawi mengerti betul bahwa untuk menghambat perkembangan pemikiran kemerdekaan bangsa-bangsa yang ada di bawah jajahannya tidak dapat dicapai dengan jalan physical pressure. Harus melalui tekanan fisikal. Tekanan secara fisik. Persenjataan dan tentara dari pihak Romawi ya kepada bangsa-bangsa jajahannya ternyata jelas sekali membutuhkan biaya dan tenaga yang begitu besar jumlahnya. Belum lagi negara Romawi kala itu juga di sisi yang lain harus membiayai kehidupan glamor para penguasa-penguasanya. Jadi itulah cikal bakal adanya ajaran Romawi Yunani yang mempusi masuk ke dalam pengajaran Yudaism sehingga melahirkan konsep Kristen. Sehingga muncul sekarang Yudaism yang rada-rada Kristen, Kristen yang rada-rada Yahudi, Yudaism. Kenapa? Akibat daripada kondisi 2000 tahun yang lalu di mana Kekaisaran Romawi yang menganut pagan Yunani kuno itu mempusi masuk ke dalam pengajaran Yudaism sehingga melahirkan konsep Kristen. Jadi jangan heran ketika Kristen mengaku dari Bani Israel tetapi menyembah manusia. Jangan heran ketika mengaku konsep dari Israel mereka membatalkan hukum Torah. Jangan heran ketika mereka Kristen ini mengaku dari Bani Israel tetapi tidak sunat. Jangan heran ketika mereka yang dari Kristen ini mengaku dari Bani Israel dengan meninggalkan hukum-hukum Tuhan dalam perjanjian lama. Jangan heran ketika kemudian Nabi Isa diganti ke Yunani menjadi Yesus. Jangan heran ketika orang Kristen ini mengambil kitabnya, terjemahannya kitabnya Bani Israel. Jangan heran karena Kristen ini ajaran Kristen ini lahir daripada hasil penjajahan Romawi terhadap tanah Yudea dan Galilea. Jadi itu asal-usul Kristen itu seperti itu. Sehingga kondisi yang sekarang ada, penganut ajaran nabi-nabi tetap ada, Yudaism tetap memegang ajaran monoteisme, tetap ke mereka tidak mau ikut agama penjajah. Sementara Kristen yang adalah korban daripada mempusinya ajaran pagan Yunani dengan monoteisme tidak memahami ini secara menyeluruh. Mereka hanya tahu, oh kita ini adalah titisan daripada pelanjut dari tongkat estafet ajaran para nabi Bani Israel. Sehingga orang Kristen itu memuja-muja Israel. Karena mereka menganggap mereka berasal dari sana. Padahal tidak. Yang mengajarkan kekristenan itu adalah penjajah Kekaisaran Romawi terhadap tanah Yudea. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Oke, selamat malam, Jul. Mungkin ini sudah larut di sini. Saya harap besok kita bisa bertemu lagi membahas tentang topik kita. Tapi tolong cari informasi atau cari sumber-sumber yang lebih paten, karena mungkin besok saya akan berusaha untuk mengorek bagaimana Quran itu dalam pandangan kamu. Ya, jadi karena sudah larut, saya juga butuh istirahat mau ini. Jadi selamat malam. Jika memang masih ada yang terkendala tentang penjelasan itu dari pertanyaanmu, ya nanti besok kita coba jelaskan lagi. Tapi dengan satu catatan, mungkin besok giliran
teman saya lagi yang bertanya tentang Quranmu dan dasar iman. Mudah-mudahan kamu bisa siap untuk menanggapi ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, Saudara Yerhanes Yusuf, saya juga minta Anda besok mudah-mudahan vokalnya itu bisa ditinggikan sedikit. Jangan pelit, ya. Kita nggak bisa mendengarkan. Saya harus nempelkan HP saya begitu dalam ke kuping saya supaya saya bisa mendengarkan suara Anda. Ketika Anda ingin membahas Quran, maka sebaiknya Anda ngaca dulu. Ini saran saya sebelum Anda masuk ke zona pembahasan tentang Quran. Apakah pantas Anda yang tidak ngerti Quran membahas Quran? Apakah pantas orang yang tidak bisa baca ejaan Al-Quran mengkritisi Quran? Apakah pantas orang yang buta tentang Al-Quran mengoreksi Al-Quran? Itu yang perlu Anda pahami dan Anda camkan baik-baik. Nah, pembahasan kita itu tidak pernah Anda sentuh sisi di mana Anda bisa membuktikan bahwa dosa waris itu betul-betul bersumber daripada pengajaran yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa kemudian menjabarkan tentang adanya dosa waris kaitannya dengan Adam alaihissalam. Anda berjam-jam tidak mampu membahas ini. Anda hanya loncat sana sini membahas entah apa yang Anda jelaskan, entah apa Anda kabulkan, entah apa yang Anda uraikan. Saya tidak ngerti. Saya minta dalil Anda menunjukkan di mana dosa waris itu Tuhan mengutuk Adam dan juga mengutuk keturunannya. Anda tidak mampu menunjukkan. Dengan demikian, gugurlah kekristenan. Karena kekristenan itu berdiri di atas datangnya Tuhan dan rupa manusia, dibentuk 9 bulan dalam rahim manusia, kemudian dibunuh untuk menebus dosa waris. Dan ternyata dosa waris itu tidak pernah diajarkan. Baik Musa, Adam, Abraham, Yakub, Ishak, dan seterusnya. Sampai kepada Yesus sekalipun tidak pernah mengajarkan dosa waris. Dengan demikian, biarlah publik yang menilai, ternyata konsep doktrin dosa waris itu hanya buatan mimbar gereja, tidak berasal dari pengajaran para nabi. Apalagi berasal daripada Nabi Musa alaihissalam, yang mana kitabnya kemudian banyak digunakan terjemahannya oleh orang-orang Kristen. Saya kira demikian, Saudara Yerhanes Yusuf, ya. Saya minta Anda sebelum membahas Quran mikir-mikir dulu, ya. Sedangkan membahas kitab Anda sendiri Anda keteteran seperti ini, membahas kitabnya Bani Israel yang Anda ambil terjemahannya Anda keteteran seperti ini, apalagi membahas Al-Quran. Jadi saran saya, mending Anda tuntaskan dulu. Jangan Anda sembunyi dibalik ingin membahas tentang Al-Quran ketika Anda masih menemukan diri Anda tidak mampu menunjukkan dalil pijakan dasar tolak ukurnya tentang dosa waris ini. Artinya, ketika Anda masih belum menemukan titik jelasnya asal-usul dosa waris ini, dalilnya maksud saya, maka coba Anda pikirkan, coba Anda renungkan. Ya, betapa rapuhnya sumber daripada adanya doktrin dosa waris jika pijakannya hanyalah surah-surah Paulus. Betapa lemahnya, betapa rapuhnya iman Anda, betapa rapuhnya agama Anda. Ya, itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Namun meskipun demikian, saya mengucapkan banyak terima kasih Anda telah berdiskusi dengan tanpa menghujat, ya, meskipun Anda suaranya semakin kecil, ya, entah itu disengaja atau tidak, wallahu alam. Yang pastinya tidak seperti kemarin suara Anda kenceng. Sekarang suaranya menghilang dan saya harus bersusah payah untuk menempelkan HP ini ke kuping saya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dan juga kepada teman-teman yang ada di grup ini, saya mengucapkan banyak terima kasih bagi yang menyimak, ya. Paling tidak adalah sedikit ilmu yang bisa kita terima dari apa yang saya uraikan, sebuah pelajaran terhadap diri saya juga sendiri, ya, bahwa sampai hari ini kekristenan itu ditopang oleh konsep yang adanya hanya di mimbar gereja, tidak berdasar kepada kitabnya sendiri tentang dosa waris. Saya kira seperti itu. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.